Cengeng saya. He is so real, you know. Dan dia sangat mengasihimu. Kadang-kadang kita menghadapi segala sesuatu sendiri. Sedangkan dia rindu untuk membantu. Belajar untuk percaya sama Roh Kudus. Belajar untuk menggandeng tangan rohnya Yesus. Anda tidak perlu sendiri seperti yatim piatu. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 23 sampai 31. Dengan tema khotbah kepenuhan lagi, saya jelaskan dulu. Ayat 23 bunyinya. Maaf. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Berhenti di sana. Ini tentang doa jemaat. Ada sebuah pertemuan doa yang tiba-tiba karena rasul-rasul di penjara. Petrus dan Yohanes setelah dilepas, pergilah mereka kepada teman-teman mereka, ayat 23. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu kepada jemaatnya. You know, tahukah bahwa di gereja mula-mula seperti di gereja hari ini, banyak sekali tantangan dan rintangan. Bukan hanya gereja secara korporat, bukan hanya gereja sebagai rumah Allah, tapi kehidupan jemaat juga banyak tantangannya. Waktu saya baca ayat 23 itu saya merasa kasihan sama rasul-rasul. Murid-murid Yesus zaman itu, mereka mengalami banyak sekali. Kalau bahasa Inggrisnya, these people have been through a lot of things. Terlalu banyak yang mereka sudah lalui. Sadarkah Anda bahwa dunia ini, hidup di dunia ini tidak mudah. Makanya kita butuh Roh Suci untuk menuntun kita. Saya sih nggak berani berjalan sendiri seperti lagu, ada satu lagu Pentakosta lama, bunyinya kurang lebih begini. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak berani jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Lagu-lagu lama itu sweet sekali ya. Mungkin bagi beberapa orang yang tidak pernah mendengarkan ini adalah lagu baru. Tapi ini lagu Pentakosta lama. Kita tidak berani berjalan di hidup ini sebagai yatim piatu. Sekalipun kita punya papa mama secara lahiriah. Roh Kudus itu rohnya Bapa. Dialah rohnya Yesus. Dialah our guiding light. Dialah pembimbing kita. Dia penuntun kita. Sesudah dilepaskan dari penjara, Petrus dan Yohanes tidak kecewa. Bukannya mereka ketakutan. Mereka justru mengumpulkan jemaat agar berdoa sama-sama mencari wajah Tuhan. These people have been through a lot. Kadang-kadang kita tidak menyadari, kalau kita ini berjalan sehari-hari, pelan-pelan kita bocor halus. Kepenuhan Roh Kudus yang pernah kita alami, lambat laun, roh kita, manusia roh kita semakin menipis. Tantangan rintangan yang menghimpit kita dan memojokkan. Meskipun semua itu mengerjakan kebaikan. Karena Tuhan bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Meskipun Tuhan itu menyertai kita, tapi kita nggak sadari, kita bocor halus. Mulai padam itu api. Masalah rumah tangga bertubi-tubi. Pernikahan yang merupakan berkat Allah dalam hidup kita pun bisa menjadi kebocoran kalau nggak hati-hati. Namanya suami istri kan saling mengasah. Bukan hanya saling melengkapi, tapi saling membentuk juga. Cekcok kanan, cekcok kiri. Bocor halus. Tidak bisa dihindari. Perlahan-lahan terjadi kebocoran rohani. Di pekerjaan kita, dunia sekuler kita ditaruh sana sebagai terang dan garam. Tapi kadang-kadang garam ketemu dengan saingan. Di dunia ini juga berusaha menggarami kita. Terjadi peperangan rohani, perang pengaruh. Kita mau mempengaruhi teman-teman kita, malah kadang-kadang kita dipengaruhi. Kita ikut emosi. Sekalipun di dalam gereja diajarkan bahwa pekerjaanmu adalah pelayanan, tetapi waktu kita berada di marketplace,
Kita merasa letih lesu. Nggak seperti di gereja orangnya nice semua. Di gereja semua orang menyembah Tuhan, saling menguatkan. Tapi di pekerjaan sikut-sikutan, senggol-senggolan, saling menjatuhkan. Meskipun itu pelayanan, lama-lama gua nggak tahan. Lalu kita pulang ke rumah, belum lagi minggu, baru hari Rabu, kita sudah letih lesu. Para rasul juga mengalami yang sama, cuman yang mereka alami beda kelas sama kita. Mereka alami aniaya, diancam sana sini, ditutup tuh gereja, izinnya dipersulit, lalu mereka dipenjara, dicambuk sisan. Ketika mereka mengalami semuanya itu, dengan urapan yang mereka miliki, mereka merasa gak cukup, mereka harus berdoa lagi. Maka mereka kumpulkan persekutuan doa jemaat, berkumpul sama-sama di satu tempat. Kemungkinan besar itu kumpul di salah satu rumah jemaat. Bisa jadi loh ya di rumah Markus, tempat mereka dulu berdoa waktu Petrus berdoa. Waktu mereka berdoa untuk Petrus untuk dilepaskan, hambanya namanya Roda. Itu mungkin di rumah Yohanes Markus. Di omnya, pamannya namanya Barnabas. Jemaat itu banyak yang membuka rumahnya zaman itu. Dan mereka mungkin kumpul di salah satu rumah tersebut dan berdoa, berseru. Lord, fill me once again. I am scared, I am afraid. Aku takut Tuhan. Fill me, penuhi aku. Aku takut Tuhan. Mungkin mereka, kalau mereka gak takut mereka gak akan berdoa. Meskipun dalam doa mereka minta keberanian. Berarti pasti normal sekali. Mesti ada ketakutan di hati. Makanya itu mereka mencari Tuhan, minta boldness, minta keberanian. I am tired Lord. Aku seperti di pingpong sama dunia. Aku seperti dihimpit kanan kiri, maju kena, mundur kena. Tak mudah Tuhan. Yohanes dan Petrus setelah mereka dilepaskan dari penjara, mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ayat 24, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, bukannya mereka takut dan kecewa. Meskipun ketakutan itu normal pasti ada. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan melawan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Kau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mereka memilih satu sumber daya. Ketika mereka dalam masalah, dalam tekanan, dalam rintangan, dalam goncangan, ketika mereka dihimpit kiri kanan, mereka memilih satu jalan, yaitu ke atas. When you are afraid, waktu Anda takut, pilih satu jalan, ke Tuhan. Waktu Anda capek, letih, merasa seluruh dunia tidak mengerti, pilih satu jalan, kepadanya. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, ayat 24, berserulah mereka. Berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Bahasa Inggrisnya, prayer is our best resource. Doa selalu adalah senjata pilihan orang percaya. Janganlah Anda berdoa ketika semuanya fatal. Ya tetap kalau sudah fatal berdoalah. Tapi doa itu selalu menjadi jalan ke satu. Apa-apa selalu doa. Selalu dimulai dengan doa, diakhiri dengan doa.
Karena itulah yang mengisi kita kembali. Mengeluh, membocorkan lebih lanjut. Tapi doa itu selalu mengisi. Firman itu selalu mengisi. Pada waktu mereka keluar fresh, segar dari penjara setelah lewat aniaya. Mereka memilih untuk berdoa. Justru kalau Anda capek, jangan lari dari gereja. Justru kalau Anda letih lesu dan beban berat, terus jangan lari dari Tuhan. Terus nanti ketemu sama orang-orang di luar sana yang justru backup, malah support your divorce atau perceraianmu. Justru Anda harus mendengarkan firman Allah supaya Anda dituntun di jalan yang benar. Di jalan yang benar oleh karena namanya. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka kepada Allah. Mereka memilih untuk berdoa. Bukan hanya doa itu adalah the best resource. Atau sumber daya yang terbaik itu doa. Tetapi doa juga the first resort and the last resort. Doa itu adalah selalu langkah ke satu. Dan langkah terakhir orang percaya. Karena saya yakin, kita harus yakin bahwa doa itu mengisi kita. Saya kasih beberapa tips berdoa yang belum justru memenuhkan roh seseorang. Pertama-tama begini, ayat 24 sekali lagi. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, di Alkitab saya garis bawahi katanya. Berarti doa itu, ini sedikit tips ya tentang doa. Hari ini saya nggak bicara tentang doa, tapi saya tambahkan sedikit supaya jadi berkat buat Anda. You must pray with your voice. Pray vocally. Doa itu harus vokal. Jangan hanya kalau protes itu vokal. Doa itu mesti vokal. Doa itu jangan remeng-remeng. Atau bahasa Ibraninya gremeng-gremeng. Doa itu jangan begitu. Doa itu harus jelas, tegas, dan lugas. Meskipun Anda sendirian. Tuhan, katakan kalau Anda takut, aku takut. Beritahukan. Meskipun Tuhan bisa mendengar suara hatimu tanpa bersuara. Tapi kan jiwa Anda tidak bisa mendengar suara sendiri. Telinga Anda kan nggak mendengar suara hati. Waktu kita berdoa dengan suara, badan kita akan meresponi dengan iman. Kalau kita mengeluh, badan kita akan layu. Hatimu bisa mendengar, kasihan kupingnya, telinga kan nggak bisa dengar. Yang tahu hatinya. Doa membuat tubuh jiwa roh kita sinergi ke arah Tuhan. Pray vocally, berdoa dengan suara. Tuhan, tolonglah saya. Bukan hanya dengan suara ayat 25. Excuse me. Dan oleh Roh Kudus, minum dulu ya, air GMS. Haleluya. Mata air hatiku. Nah, ayat 25, dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hambamu Daud, Bapa kami, engkau telah berfirman. Ayat 25, doa itu harus dalam cahaya atau dalam terang firman. Kalau cuma bersuara doang, tetapi gak sesuai dengan Alkitab, malah menentang firman Tuhan, doa itu mematikan. Tuhan, mengapa Tuhan jahat? Lo ngawur. Firman Tuhan berkata, jangan menuduh Allah, jangan berkata Allah mencobaimu. Jangan kau sesat, kata Alkitab. Allah tidak mencobai siapapun maupun dicobai oleh apapun. Doa itu jangan cuma bersuara doang, asal vokal. Doa itu mesti berfondasi. Fundamental doa itu firman. Makanya itu kalau Anda baca ayat 25, dan mereka berseru gini, dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud Bapa kami, engkau telah berfirman. Lalu bawa-bawa, mengapa rusuh bangsa-bangsa, raja dunia bersiap-siap. Itu semua dia doa. Mereka doa hari itu pakai ayat kitab Mazmur. You must pray in the light of the scriptures. Tidak tentu harus mengutip ayat sungguhan. Tapi kita harus sinergi dengan firman Tuhan. Kita harus selaras dengan firman. Pray in the light of the scripture, berdoa dalam terang firman, sehingga nanti apapun yang kita doakan, kita akan memandangnya dari perspektif Tuhan. Waktu kita berdoa sekalipun belum terjadi mujizat, kemenangan sudah terjadi waktu kita berdoa.
Karena kita meletakkan semuanya bukan hanya di kaki Yesus. Semua di dalam otoritas firman. Itu gak bisa lari dari Tuhan. Kehendak Tuhan pasti akan jadi nanti cepat lambat. Belajar untuk melihat keadaan di sekelilingmu dan keadaan Anda itu dari kacamata sudut pandang Alkitab. Makanya tidak bisa kita cuma berdoa saja tanpa membuka buku ini, yaitu The Book. Book gedebuk ini adalah Alkitab. Ayat 27, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu yang kudus yang kau urapi. Mereka dianiaya, tapi mereka tidak benci sama musuh mereka, tidak kepahitan. Mereka berkata, mereka itu bukan melawan kami, mereka itu melawan Yesus hambamu yang kudus yang kau urapi. Enak ya, waktu kita berdoa kita merasa bahwa masalah kita itu adalah masalah Tuhan. Isn't that wonderful? Kalau kita punya masalah gara-gara kita yang salah, kita datang ke Tuhan itu tidak ada ruginya karena kita dapat pengampunan dan pemulihan. Tapi waktu kita tidak bersalah, kita hidup dalam kebenaran, lalu kita mengalami aniaya karena kebenaran itu, karena firman. Waktu kita alami itu, langsung di dalam hati waktu kita berdoa kita tahu, ini masalah Tuhan bukan masalahku. Kalau saya sebagai hamba Tuhan tiba-tiba gereja kita mana ditentang, lalu di situ mau coba ditutup, saya nggak panik kok. Nggak gampang loh memimpin ratusan gereja. Gak ada waktu untuk istirahat. So di sini fine-fine saja. How are you? I'm fine, thank you. Di situ mereka diburu-buru. Ya. Untungnya yang ubanan itu kepalaku bukan hatiku. Ratusan gereja cepat lambat membuat kita kinclong di atas. Coba bayangkan. Kalau saya tidak punya persekutuan intim dengan Roh Kudus dalam my line of work atau dalam jalur kerjaanku, terapkan ini di karirmu. Sama kok pendeta, pekerja, profesional, pengusaha, ibu rumah tangga sama. Kita semua punya tanggung jawab dari Tuhan. Kalau kita tidak jalankan tanggung jawab kita dari Tuhan itu bersama dengan Tuhan berat. Waktu saya ngalami sesuatu, saya cuma balikkan ke Tuhan Yesus. Saya berkata, Tuhan, ini gerejamu, ini visi dari engkau. Ku tidak takut. Mereka bukan melawan kami, mereka melawanmu. Jika Tuhan yang membuka pintu, siapa bisa menutupnya? Lagu itu langsung menjadi rema. Kalau Anda di dunia kerja Anda mengalami apa? Anda tinggal ingatkan Tuhan. Bukan berarti Tuhan lupa. Tuhan, engkau yang memberi aku pekerjaan ini. Masa perahuku akan tenggelam? Engkau yang ada di dalam perahuku, karena ini adalah kehendakmu. Bukankah waktu aku dulu berdoa minta pekerjaan, aku dan istri sepakat, ini dia. Kalau aku mengalami tantangan hari ini, aku akan bangkit. Kalau aku kekurangan dana hari ini, aku percaya ya Tuhan Yesus akan apa yang kulakukan halal. Aku setia dalam perkara sederhana, Tuhan pasti akan mendanai. Enak, mereka melawan Yesus hambamu yang kudus yang kau urapi. Tidak melawan saya. Kecuali kalau kita lari dari Tuhan, nah kita dapat masalah, jangan berkata Tuhan, paus ini masalahmu, itu masalahmu saudara, bukan masalahnya Tuhan. Tuhan memang kirim itu, ikan kokinya untuk menelan Anda. Ikan koki, ikannya Yunus itu. Jadi, you must pray with security, dengan rasa aman. Selain itu, lihat ayat 28. Mereka melawan Yesus hambamu yang kudus kan, ayat 28, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Ini namanya praying with confidence, ini namanya berdoa dengan percaya diri, jedok, notok ini, pol-polan ini. Kenapa dia berkata begini loh, mereka itu melakukan semua aniaya melawan Yesus hambamu yang kudus. Sebenarnya mereka lakukan itu adalah untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Mereka tidak akan menang. Ujung-ujungnya kuasa dan kehendakmu yang terjadi. Dan semua ini akan menjadi kasus kemenanganmu dan kesaksian hebat. Ini praying with confidence, dengan keyakinan. Ketika kita merasa lemah, kita bisa berkata, let the weak say I am strong, biar yang lemah berkata aku kuat. Kasih-Mu cukup bagiku, kuasa-Mu sempurna saat ku lemah. Ku serahkan semua di kaki-Mu,
Kasih-Mu cukup bagiku. Your grace is sufficient for me. Your strength is made perfect when I am weak. All that I cling to, I lay at your feet. Your grace is sufficient for me. Untuk melaksanakan, it's okay, thank you. Nggak usah dicari kuncinya, itu semua lagu Pentakosta lama. Mungkin Anda belum lahir waktu itu. Saya juga belum lahir. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Confident-nya itu luar biasa. God is in control. Meskipun seolah-olah Tuhan dan kemahnya seperti jadi buli-bulian, tapi doa mereka mencetuskan bahwa Tuhan pegang kendali. Segala sesuatu yang setan bisa lakukan terhadap aku itu harus lewat tangan Tuhan dulu. Kalau sudah lewat tangan Tuhan, Tuhan itu sudah ngalami sensor. Jadi sisanya ke aku ini cukup untuk sparring partner agar saya tambah berotot secara iman. Tidak akan menghancurkan aku, tidak ada beban yang terlalu berat. Semua beban yang sekarang dipikulkan ke saya, itu sudah diperhitungkan Tuhan hanya untuk gedein badanku. Bukan untuk membuatku jatuh. Luar biasa. Ini orang-orang dari ketakutan berubah jadi iman. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ampun deh, nanti saya beritahu ya, ini mereka minta apa ya. Harusnya kan mereka minta selamat, minta aman. Dan mereka berkata, berikan kepada hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. They are asking for more trouble. Bukankah gara-gara itu mereka dipenjara, mereka dicambui, mereka berkata, more! Ada orang kalau tanya sama saya, Pastor Philip, kenapa kok maju terus, tancap gas? Saya bilang, nggak bisa enggak. Mentor-mentorku ya ini. Orang-orang yang minta sama Tuhan more trouble. Bukan nggak minta pensiun, nggak minta mudah, nggak minta aman. Dia berkata, give me more trouble. Ya, karena saya bacanya begini, I'm asking for more trouble for us. Terus tancap gas. Bawa Injil kemana-mana. Peduli amat apa kata dunia. Berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Inilah hamba-hambanya Roh Kudus. Hamba-hamba kedagingan pasti main aman. Hamba-hamba Roh Kudus itu, they're asking for more love. Mereka minta lebih banyak kasih, lebih banyak kuasa. Mereka minta keberanian, bayangin. Mereka mintanya itu keberanian, bukan keamanan. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Kira-kira kalau dilakukan, hati-hati nih, muncul lagu lagi. Kalau dilakukan, kira-kira bunyinya begini doa mereka. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. And I will worship you with all of my heart. Kuncinya salah, gak apa-apa, saya yang salah. Gak apa-apa, sementara diam saja. And I will worship you with all of my mind. And I will worship you with all of my strength. For you are my Lord, you are my God. Waktu saya baru saya sering nyanyi lagu ini. Multimedia kita luar biasa loh, sudah muncul di depan saya. Padahal saya nggak beritahu mereka, saya akan, ini spontan aja. More love, more power. Waktu sejak saya masa muda, saya selalu berdoa begitu di atas lutut saya. More love, more power. Jangan kasih aku rasa aman yang palsu. Give me challenges, kasih aku tantangan. More love, more power. More of you in my life. More love, more power, more of you in my life. And I will worship you with all of my heart. And I will worship you with all of my mind. And I will worship you with all of my strength. For you are my Lord, you are my God. Saya berdoa more love. Ini yang mereka doakan. Give us more love, kasih kami lebih banyak lagi cinta kasih-Mu. Lebih banyak lagi kuasa-Mu. Berikan kepada kami lebih banyak lagi tantangan yang memang kami perlukan untuk bertumbuh dan berkembang. Ulurkan tangan-Mu Tuhan. Tapi Kau janji sertai kami. Sembuhkan orang Tuhan. Adakan tanda dan mujizat Tuhan. Mereka gak sungkan. Zaman sekarang malah gereja-gereja itu
Kalau kita nggak hati-hati, kita sok suci. Apakah kita merasa lebih benar? Oh jangan mujizat lah, ikut Tuhan itu tidak usah motivasi. Mereka minta mujizat sama Tuhan. Menurut saya mereka yang polos. Ini justru anak. Yang sungkan nanya, itu malahan keponakan. Dan kali kalau kita malu minta perkara supranatural dari Tuhan. Kalau kita malu minta pencurahan Roh Kudus. Lain kali doanya jangan Bapa kami di dalam sorga, tapi Uncle kami di sorga. Doanya jangan Bapak kami deh. Doanya Om kami yang ada di sorga. Kalau Anda anak, Anda tidak sungkan minta. More love, more power. Kasih kami tugas Tuhan. Tanda dan mujizat. Menyertai. Dan ketika mereka sedang berdoa, lihat Tuhan menjawab. Tuhan tidak menjawab doa mereka dengan menjawab doa mereka. Tuhan menjawab doa mereka dengan memberi dirinya. Ini seperti Tuhan tiba-tiba melemparkan dirinya, goyang tempat itu. Itu berarti Tuhan datang. Ada doa-doa tertentu lalu kau panjatkan, itu Tuhan kasih kado. Tapi ada doa tertentu waktu kau panjatkan Tuhan terharu. Dia tidak kasih kado, dia sendiri datang goyang. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Langsung Roh Kudus turun tempat itu. Dan memenuhi mereka. Hari ini kita belajar sesuatu. Saya kasih judul tadi kepenuhan lagi. Ada 3 poin saya coba jelaskan. Simple saja. Pertama-tama yang kita pelajari hari ini bahwa perkara duniawi dan tantangan hidup bisa membuat kita kering rohani. Catat itu poin nomor 1. Munculkan multimedia, thank you. Ini suatu fakta. Sadari atau tidak, apapun perkara duniawi dimaksudkan di sini bisa jadi sesuatu yang negatif atau positif, hobi lah, nonton lah, whatever lah, semuanya itu semua punya potensi untuk membuat kita kering rohani. Bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa kecuali berdoa saja, enggak. Mau nggak mau, makanya itu kita perlu renew. Perlu renew. Sama dengan HP kita itu butuh selalu di-charge. Tapi pada waktu pertama kali kita beli HP itu di-charge 24 jam. Itulah baptisan Roh Kudus pertama kali. Kita kepenuhan. Tapi setelah itu HP kita terus di-charge. Kenapa kita lebih sensitif sama teknologi daripada diri sendiri? Rohani tidak diperhatikan. Tapi HP-nya selalu bawa power bank kemana-mana. Lucu ya? HP kita takut mati, rohani kita tidak takut mati. Kita harus bisa menyadari, kita harus minta sama Tuhan suatu roh yang sensitif. Peka tahu bahwa kayaknya aku sudah tidak sepenuh minggu lalu atau tidak sepenuh bulan lalu. Karena kita tahu bahwa perkara duniawi, bakat dan tantangan hidup bisa membuat kita kering rohani. Sekarang kita kasih mula-mula, besok kita bisa suam-suam kuku. Sekarang kita berapi-api, besok kita bisa burn out atau padam api. Kita harus punya kepekaan. Ada seorang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Kalau Anda mau tahu cerita hidupnya, cari sendiri. Sekarang zaman bisa ke internet. Namanya Charles Finney. Charles biasa, Finney, F-I-N-N-E-Y. Sudah mati, dia seorang pengacara dulu. Dilawat Tuhan. Dan dia jadi hamba Tuhan. Menjadi penginjil yang luar biasa. Dia itu begitu penuh Roh Kudusnya. Dalam panggilannya sebagai penginjil ya. Setiap orang kan punya urapan beda-beda. Kalau dia masuk ke satu kota, itu orang-orang ditemplak Roh Kudus itu dengan cara yang hebat. Baca sendiri deh hidupnya. Tokoh-tokoh seperti ini itu menjadi panutan sejarah gereja. Memang dia bukan hidup di zaman Alkitab, tapi di zaman sejarah gereja modern ini. Dia salah satu revivalist yang patut diperhitungkan. Tadi di kebaktian sebelumnya saya jelaskan tentang John Sung. Sekarang saya jelaskan kalau John Sung orang Chinese. Kalau Charles Finney, orang Barat, orang Caucasian, berkulit putih. Luar biasa. Tapi Charles Finney ini, dari waktu ke waktu dia punya kepekaan. Kalau dia merasa seperti, Roh Kudus tidak bisa berkurang ya. Tapi urapan kita itu bisa turun. Pribadinya tidak naik turun. Namanya Roh Kudus ya Roh Kudus. Tuhan ya Tuhan, masa Tuhan bisa setengah. Tapi urapan kita itu bisa menurun. Tandanya apa kalau urapan kita menurun? Bangkitnya manusia daging kita. Dan segala sesuatu sudah tidak lagi bergantung dengan kuasa, tapi dengan kekuatan kita. Kita ngerasa lebih susah, seperti Anda kalau punya pena tinta, Anda mau tahu kapan Anda perlu isi ulang tinta itu? Pada waktu Anda goreskan di kertas, kertasnya yang robek, tapi tulisannya nggak banyak. Nah, Anda harus mengerti bahwa it's time for refill.
Charles Finney lakukan itu. Ketika dia merasa kuasa itu mulai surut. Kuasa mulai surut. Dan dia merasa hatinya sudah tidak seperti kemarin dekatnya sama Tuhan. Dia biasanya tinggalkan segala sesuatu. Dan dia sendiri dengan Tuhan. Ada doa khusus secara pribadi. Dan dia sering pakai ayat di Perjanjian Lama. And your waves overcome. Your waves are overwhelming. Dan gelombang-gelombangmu, deep calls unto deep. Dalam kedalaman Tuhan, gelombang-gelombangmu, dia tidak keluar sampai dia merasakan urapan itu fresh dan segar. Dan dia diisi kembali penuh seperti kemarin, bahkan lebih penuh lagi. Dia minta pengalaman kepenuhan lagi. Kalau Anda baca ini bukan Pentakosta, yaitu yang didapatkan di pasal 2. Ini sudah pasal keempat. Mungkin sudah bulanan atau tahunan dari Pentakosta pertama. Mereka kumpul lagi, minta kepenuhan lagi. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus sekalipun mereka sudah berbahasa roh. Mereka berbahasa lidah pertama kali itu di Kisah Para Rasul pasal 2. Judulnya Pentakosta. Tapi di pasal 4 mereka dipenuhi sekali lagi, kepenuhan lagi. Sebagai gereja. Bersama-sama lagi mengalami lawatan Tuhan. Charles Finney punya kebiasaan rohani untuk isi ulang ketika dia merasa kayaknya urapanku mulai menyusut. Atau bukan pasang melainkan surut. Yang kedua, kita bisa pelajari dari apa yang saya sampaikan hari ini. Doa itu mengisi ulang manusia roh kita yang menipis agar kepenuhan lagi. Doa, the best resource. Doa itulah sumber daya yang paling baik. Kalau kita mau manusia roh kita yang semakin menipis ini diisi ulang, dipenuhi lagi, doa itu selalu pilihan ke satu. Bukan mengeluh. Ya. Dan justru bukan menutupi kebutuhan rohanimu dengan perkara-perkara duniawi lebih lagi. Itu lama-lama hanya menjadi anestesi atau obat bius yang tidak kau perlukan. Sebab bagaimanapun juga ujungnya tetap tidak terisi. Karena mana ada apapun juga bisa memuaskan kita secara rohani kalau bukan Roh Kudus sendiri. Anda bisa nambah hobi, bisa ini itu, tambah teman, aktivitas ditambah juga percuma. Going into your room, masuk ke kamarmu, tutup pintu di belakangmu. Cari wajah Tuhan hingga gelombang-gelombang itu menguasaimu. Penting. Bagaimana kita tahu kalau manusia roh kita mulai menipis sekali lagi? Pada waktu manusia daging kita bangkit. Karena saya dulu itu orangnya emosian. Waktu saya sebelum bertobat, kalau Anda tahu hidup lama saya, mungkin sebagian besar Anda tidak tahu, Anda baca aja dari buku. Kalau saya mulai tersinggungan segala saya tahu. Itu sudah sinyal. Kalau demam berdarah, kita tahu panas tinggi ya. Asam urat, tiba-tiba ujung-ujung kakinya itu kita bisa peka asam urat ini. Kita cepat lab tes darah, ternyata iya. Makan terlalu banyak jeroan. Ujung-ujung ibu jari dan jari jemarinya satu-satu mulai terasa bengkak. Tapi kalau Anda mulai melihat dirimu ada perubahan. Dan itu halus. Anda juga harus peka. Ini waktunya Anda cari Tuhan lebih. Adalah ketika manusia lama Anda mulai bangkit. Bahasa Inggrisnya manusia lama itu the carnal man. Kalau kita baca di kitab Roma, the carnal man. Carnal itu artinya manusia nafsu. Mulai yang namanya karakter lamanya itu mulai muncul. Itu kalau Anda jadi orang yang begitu manis, begitu sabar, panjang, sabar. Itu Roh Kudus semua, bukan Anda. Kalau sudah mulai kembali ke emosian, gak kenaan, tersinggungan, agitated, itu suatu tanda asam uratnya mulai kembali. Saya gak tunggu sampai fatal. Biasanya banyak orang sampai fatal. Terjadi sesuatu di rumah tangganya. Makanya lihat ya, banyak troublemaker itu karena kedagingan. Di gereja banyak yang namanya orang Kristen, termasuk hamba Tuhan kalau nggak hati-hati dan waspada, yang menjadi sumber permasalahan, yang selalu menjadi troublemaker. Bukan solusi, tapi selalu jadi masalah di mana-mana. Itu sebenarnya manusia nafsu, carnal man.
Dan manusia lama yang bangkit dan tidak dikendalikan. Kekang suci tiada, tidak masuk ke hadirat Allah. Serahkan dirinya, penuhi aku lagi. Biasanya nanti keluarnya gosip. Sekalipun dulu orang itu pernah dipakai Tuhan, sekarang mulai kepahitan, mulai memecah belah, mulai tersinggungan, mulai pasang figur, mulai rasa persaingan. Itu semuanya asam urat. Mulai penat kan sininya, kolesterolnya. Manusia lama keluar. Don't do more activity kalau begitu. Masuk, tutup pintu di belakangmu, berdoa. Iris dagingmu di hadirat Allah dan berkata, I am yours, fill me. I am not sweet without you. Saya tidak mau anak saya, istri saya mencium kedagingan saya. Aku telah mati dan tinggalkan 32 tahun lalu aku telah dikubur di kolam baptisan. Setiap hari aku akan sangkal diri dan pikul salib. Dan ada hari-hari tertentu yang saya perlu lakukan lebih. Karena saya tahu mulai bocor halus. Gak ada orang jatuh itu langsung. Orang Kristen mau jatuh kayak apa itu selalu terjadi erosi dan dibiarkan. Mulai kehilangan kasih mula-mulanya. Dan perlahan-lahan tidak terdeteksi. Dan dia biarkan itu terjadi. Mengisi ulang manusia roh kita. Itu doa. Kapan kita tahu kalau kita butuh untuk sungguh-sungguh serahkan segala sesuatu? Waktu kita mulai merasa berat. Pernah Anda merasa ministry berat? Artinya bukan ministrinya berat. Tapi Anda yang semakin lemah. Imanmu semakin lemah. Ministry tidak pernah berat. Jikalau Anda mulai merasa jalan itu berat, tolong hati-hati. Mungkin ini waktunya Anda fit kembali. Jikalau ada orang yang naik sedikit tangga langsung sudah, mungkin itu bukan tangganya. Kenapa tangga ini? Mama ngomong sama istrinya, tangganya lu tambahi 2 ya? Enggak. Dari kemarin dia segini, rumah kita sudah jadi, mana bisa nambah. Kenapa kok rasanya nambah 10 tangga? Enggak Pak, kamu yang turun 10 tangga. Kekuatanmu. Waktu Anda mulai merasa berat. Waktu Anda mulai merasa berat untuk mengampuni, susah nih istri. Dulu selalu penuh kasih, sekarang. Tuhan kenapa kau taruh perempuan seperti ini di sampingku? Selama ini Anda bisa mendukung suami, tapi kali ini Anda mengeluh. Lebih tertarik untuk lihat drama Korea. Itu loh yang Biyun, Bunyun. Itu lebih menarik daripada suami saya. Romantis gitu, hujan dikasih payung. Kalau saya, dia turun mobil, saya masih di dalam, dia lupa ada saya. Kalau mata Anda sudah mulai gitu, kelihatannya lucu. Tapi itu pratanda bahwa apa yang dulu adalah berkat, sekarang mau kau rasakan sebagai kutuk. I think you're tired. My sister, I think you're tired. You need Jesus. I think you're tired. Ya? Ketika Anda sudah tidak lagi menangisi untuk jiwa-jiwa, tapi Anda tangisi yang bahasa Ibraninya boten-boten. Sampai dapat gelar nih ibu-ibu Queen of Tears. Ya, ada yang tertawa anak kecil. Nonton ya. Passionmu sudah bukan itu lagi. Anda menangisi itu tidak perlu dalam hidup ini semua yang sementara. Anda sudah tidak menangisi. Sehingga ke gereja pun jadi beban. Gereja ini apa sih jiwa-jiwa terus. Sebenarnya jangan salahkan gereja. Anda yang berubah. Tuhan gak pernah berubah dari dulu amanat agungnya. Ketika manusia lamamu mulai bangkit. Dan Anda pelan-pelan mulai berbeda. Dulu sukacita, sekarang bukan lagi kasih mula-mula. Be careful, waktunya Anda recharge. Terakhir, pesan Tuhan bagi kita semuanya. Mereka semua kan penuh dengan Roh Kudus ya. Lalu setelah itu baru mereka dengan berani memberitakan firman Allah. Orang yang penuh dengan Roh Kudus akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Catat dengan seksama. Tuhan tidak memakai orang yang setengah terisi. Tuhan tidak memakai orang yang tidak terisi. Hanya orang yang penuh dengan Roh Kudus yang bisa melaksanakan agenda Allah. Berbahagialah orang yang berada di dekat orang yang penuh Roh Kudus karena agenda Tuhan selalu terjadi karenanya. Celakalah orang yang berada dekat dengan orang yang kepenuhan setan.
Hati-hati HP-mu. Setan lewat, bisa dicuri. Hati-hati istrimu, bisa dibawa lari. Apalagi kalau istrinya juga tidak penuh dengan Roh Kudus atau suaminya tidak penuh dengan Roh Kudus. Coba perhatikan, Tuhan hanya memakai orang yang penuh dengan dirinya. Tuhan tidak akan memakai orang yang egois penuh dengan diri orang itu. Apalagi orang yang memenuhi dirinya dengan kuasa kegelapan atau roh jahat. Tapi katanya Pastor Philip, Tuhan bisa pakai siapapun. Betul. Bedakan antara dipakai Tuhan dan dimanfaatkan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah memanfaatkan anak-anaknya dan hamba-hambanya. Selalu itu kemitraan. Meskipun Tuhan itu maha kuasa, dia itu menghargai kita. Jikalau kita menghormati Allah. Tapi lihat kalau orang kesurupan. Setelah kesurupan lihat apa yang dia lakukan. Dengar suara katanya bunuh orang. Dia jadi budak setan. Orang kesurupan itu setan itu memanipulasi. Setan itu tukang memanfaatkan hambanya sendiri. Kalau Tuhan tidak pernah. Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu tanpa memberitahu para nabi. Berarti Tuhan itu selalu beritahu apa adanya. Tuhan ngomong sama Abraham seperti teman. Tapi Tuhan bisa pakai orang jahat enggak? Bisa. Tuhan tetap memakai antagonis untuk menjadikan cerita kesaksian hidup kita. Tapi yang Tuhan lakukan adalah Tuhan pakai kita dan Tuhan manfaatkan mereka. Ada seorang yang namanya Haman. Dia membuat satu tiang sulam. Tiang apa? Yang untuk gantung. Tiang gantung lah. Untuk siapa? Untuk Mordekai di kitab Esther. Tanpa dia sadari, tiang gantung yang dia bangun itu nanti dia sendiri yang digantung di situ. Coba kalau Anda lihat ya, dia kecele ini. Tuhan memakai Haman enggak? Pakai. Tapi Tuhan memanfaatkan dia dan kejahatannya dia untuk gali lubangnya sendiri. Tapi Tuhan selalu memakai Mordekai untuk menggagalkan konspirasi terhadap raja dan bahkan percobaan pembunuhan terhadap Raja Ahasiweros. Tuhan meluputkan. Mordekai dipakai untuk bicara kepada Esther karena roh Mordekai penuh dengan hadirat Allah. Mordekai ngomong gini sama Queen Esther. Esther, jangan kira kamu ada di istana kamu sendiri yang tidak binasa. Pertolongan akan datang dari Tuhan, dari kamu atau tidak, dari tempat terduga. Tidak terduga. Tapi kalau kamu taat sama Tuhan, bangsa ini akan diselamatkan, upahmu besar. Mordekai penuh dengan roh Tuhan di perjanjian lama. Orang kalau penuh dengan Roh Kudus itu akan melaksanakan agenda Allah. Kelihatan orang sedih, dia mau tolong. Kelihatan kejahatan, dia cegah. Mestinya terjadi perang dunia di keluarga, tapi gara-gara dia peacemaker. Dia pembawa damai. Nggak jadi deh berantem karena orang yang penuh Roh Kudus lembut lidahnya. Pasti dia itu dengan jawaban yang lemah lembut meredakan amarah. Tapi kalau orang itu tidak penuh Roh Kudus tapi penuh roh jahat, apa-apa selalu salah di matanya. Selalu jadi biang keok, biang keok itu apa ya? Biang kerok. Kalau keok itu kan kau. Biang kerok segala sesuatu. Orang yang penuh dengan Roh Kudus akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Oleh karena itu, kalau saya tidak penuh Roh Kudus, saya nggak berani keluar kamar. Karena saya tidak akan jadi berkat. Saya tidak akan menjadi solusi, tapi saya akan menjadi problema. Kalau saya tidak penuh Roh Kudus, saya nggak berani pelayanan. Karena nanti saya di pelayanan pasti jadi batu sandungan. Dan saya takut kalau saya tidak penuh Roh Kudus, saya jadi papa gimana. Saya jadi suami gimana. Saya butuh roh Tuhan. Amin. Orang yang penuh Roh Kudus akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya memperkenalkan satu lagi. Ini sudah 3 poin, sudah. Anda mau foto silakan. Yang terakhir adalah, seharian ini saya doakan orang-orang yang ingin dipenuhi Roh Kudus. Gereja ini percaya baptisan Roh Kudus adalah berkat kedua setelah keselamatan yang Tuhan janjikan. Dia janji Bapa. Kalau Anda sudah lahir baru tapi Anda belum dapat baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, this church welcomes to pray for you. Gereja ini ingin mendoakanmu. Ya, baptisan Roh Kudus itu diberikan sebagai baptisan kuasa supaya merombak dan mentransformasi roh doa Anda. Orang yang sudah terima bahasa roh itu dapat karunia yang indah. Yang belum berbahasa lidah juga saya tidak pernah, kita tidak boleh berkata orang itu belum punya Roh Kudus. Karena ketika orang terima Yesus, dia punya Roh Kudus.
Roh Kudus di dalam diri orang yang tidak berbahasa roh, asal dia percaya Yesus dengan Roh Kudus yang berada di dalam diri orang yang berbahasa roh, karena dia juga sudah terima Yesus, sama. Aku berbahasa roh, Roh Kudusku 100%, di kamu cuma 80, ngawur itu. Tapi baptisan Roh Kudus adalah baptisan kuasa. Dia akan mentransformasi roh doamu. Dan dia akan memberimu kuasa dan keberanian seperti para rasul untuk memberitakan Injil. Dan akan ada perkara-perkara supranatural seperti dibuka dimensinya di dalam kehidupan Anda. Saya pernah mendoakan anak kecil, papa mamanya minta ditutup lagi. Karena anak itu bisa lihat-lihat dan seperti alam roh itu sudah menjadi normal bagi dia. Mana-mana dia lihat, anak kecil nggak bisa pura-pura. Kalau orang dewasa mungkin kita uji. Anak kecil dia tahu. Saya berdoa dalam nama Yesus, saya tutup. Baptisan Roh Kudus itu membuka alam roh, tapi rohnya Tuhan. Waktu Anda dibaptis dengan Roh Kudus, dengan tanda berbahasa roh, itu tidak mempengaruhi keselamatan Anda berbahasa lidah atau tidak. Tetapi itu akan mempengaruhi your spirit-led life. Kehidupanmu yang penuh dengan Roh Kudus yang dituntun Roh Allah di dunia ini. Akan ada the things of the Spirit yang dibukakan di dalam perjalanan hidupmu. Saya berdoa kalau Anda belum menerimanya, hari ini kita doa ya. Tadinya saya berdoa begini, waktu sebelum khotbah. Tuhan, bolehkah saya hanya mendoakan jemaat di tempat duduk aja karena orang Indonesia itu pemalu. Saya kepingin 100% yang belum terima bahasa roh itu didoakan. Daripada yang maju cuma sebagian, yang lainnya malu-malu. Roh Kudus ngomong dengan jelas waktu saya doa. No, kamu harus suruh mereka maju. Mereka yang belum kepenuhan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Mereka yang belum terima baptisan roh itu. Suruh mereka maju. Kalau mereka serius, mereka harus maju untuk memintanya. Jadi sorry ya hari ini. Saya hanya doakan yang maju ke depan nanti, yang belum kepenuhan. Karena itu yang disuruh Tuhan, saya harus taat. Haleluya. Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku. Sumber kasih, sukacita, damai, sejahtera. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. And there I find you in